Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Rahman, NIM 2113-147. Saya dari Prodi D3 TLM Stikes ISMI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis ekstrak dari daun okra atau nama lainnya Abelmoschus esculens Moen. Yang pertama, pengertian kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau bisa disingkat dengan KLT adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapisan tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sampel yang akan digunakan, yaitu ekstrak dari daun okra. Pernahkah kamu mendengar nama okra? Yaitu sayuran yang dikenal dengan istilah asing ladyfinger. Ini memang belum terlalu familiar di Indonesia. Sayuran dengan nama ilmiah Abelmoschus esculentus ini umurnya tumbuh di negara yang beriklim tropis, sehingga budidaya okra mulai muncul di Indonesia. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada lepeng KLT, Kembler, pinset, pipa kapiler, kertas saring, sampel dari ekstrak daun okra, eluen, pemancar sinar ultraviolet, dan alat tulis. Prosesnya, yang pertama, siapkan lepeng KLT. Yang kedua, siapkan eluen. Yang ketiga, siapkan sampel dan totolkan pada lepeng. Yang keempat, amati pergerakan dan tentukan RF-nya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Gunting lepeng KLT menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan untuk percobaan kromatografi lapis tipis ini. Contohnya yaitu dengan lebar 5 cm dan panjangnya 15 cm. Yang kedua, siapkan eluen yang akan digunakan dan sudah ada di dalam chambler. Kemudian, jenuhkan dengan pemisahan fase diam, yaitu dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam chambler, kemudian ditutup dan didiamkan hingga eluen naik. Yang ketiga, siapkan sampel, yaitu adalah ekstrak dari daun okra. Kemudian ditotolkan sebanyak 3 kali dan setiap totolannya harus menunggu kering terlebih dahulu untuk totolan yang berikutnya. Ditotolkan pada garis bawah pada lepeng KLT yang sudah disiapkan. Yang keempat, kemudian memasukkan lepeng KLT yang sudah ditotol dengan sampel ekstrak dari daun okra dan amati pergerakan nodanya. Jika sudah, masukkan lepeng KLT pada sinar ultraviolet supaya noda pada lepeng KLT terlihat jelas dan dapat ditandai. Lalu hitung nilai RF dari bercak noda yang ada di lepeng KLT tersebut. Kesimpulan yang saya dapat dari jurnal tersebut ialah dari penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian ini adalah tidak ada perbedaan profil kromatografi dari ekstrak daun okra yang dihasilkan dari dua metode maserasi yang digunakan, baik maserasi secara bertingkat maupun yang tidak bertingkat.